Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Sokutek dan selamat datang di segmen IT News dan bersama dengan saya Afat. Kali ini kita akan membicarakan dua buah informasi teknologi terbaru lagi. Yang pertama dari Sony dan yang kedua adalah kabar terbaru dari Samsung. Nah, seperti apa beritanya? Jangan lupa untuk tonton videonya sampai habis dan jangan lupa juga untuk subscribe Sokutek. Karena di Sokutek sini teman-teman akan dapatkan informasi terbaru dan informasi yang menarik seputar teknologi dan juga game. Oke, masuk ke informasi yang pertama yaitu dari Sony. Sony lagi-lagi mengeluarkan sebuah teknologi baru, yaitu sebuah sensor kamera yang di dalamnya ada AI-nya atau artificial intelligence-nya. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya AI atau artificial intelligence itu di sebuah smartphone atau di gadget-gadget elektronik lainnya adanya itu yang memproses semuanya itu adalah prosesor, atau kalau di smartphone itu SoC namanya, sistem on chipnya. Nah, Sony mengumumkan bahwasannya mereka ini tapi sudah dibuat dan dikembangkan sebuah sensor kamera yang di dalamnya itu sudah ada yang namanya artificial intelligence atau istilahnya artificial intelligence built-in. Jadi di sensor kameranya itu bukan hanya sekedar menangkap gambar dan menyalurkan gambar tersebut dikirim ke prosesor atau SoC untuk diolah. Jadi bukan seperti itu lagi. Jadi di sensornya Sony ini nanti itu semua kerjaan yang biasanya dilakukan oleh si SoC atau prosesor itu dikerjakan sendiri di sensornya. Dengan begini, kemungkinan besar sensor ini nantinya itu bakalan lebih canggih lagi atau bukan lebih bagus lagi jika nanti dikembangkan di smartphone. Jadi sensornya sudah ada artificial intelligence-nya, kemudian diproses lagi sama prosesor dengan artificial intelligence lagi. Jadi semakin cerdas ini nanti smartphone yang menggunakan sensor buatan Sony ini. Sensor dari Sony ini mengusung 12 megapiksel untuk foto dan bisa merekam 4K 60 fps untuk videonya. Nah, sayangnya sensor dari Sony ini bukan diperuntukkan untuk konsumer atau untuk kita sebagai konsumen, tapi sensor dari Sony ini akan diperuntukkan untuk retail dan juga industri. Jadi untuk sementara kemungkinan ini masih akan dimasukkan ke retail atau industri, sedangkan untuk konsumen atau untuk umum sepertinya akan masuk juga sih. Cuman nanti nunggu retail dan industrinya mungkin sudah berkembang, udah melalui banyak perubahan dan lebih sempurna lagi, nanti sensor ini bakal ditanamkan juga akhirnya di smartphone kita. Nah, fungsi dari sensor yang sudah ada AI-nya ini apa aja sih sebenarnya? Jadi kalau saya baca-baca di berita ini, kamera yang menggunakan sensor dari Sony yang sudah ada artificial intelligence ini, dia dipasang di sebuah misalkan CCTV atau di tempat publik. Nah, itu di kamera tersebut itu sudah bisa mengidentifikasi panas, kemudian kepadatan wilayah tersebut, dan juga sampai merekam perilaku pengunjung dari wilayah tersebut. Jadi sampai seperti itu karena adanya artificial intelligence yang built-in ini di sensornya. Apakah ini nanti akan ditanamkan juga di sebuah smartphone atau perangkat-perangkat kamera yang lainnya untuk konsumen atau untuk consumer? Ya, kita tunggu saja seperti apa ke depannya. Oke, itu informasi yang terbaru dari Sony untuk ranah kameranya. Nah, sekarang kita bahas informasi terbaru dari Samsung. Jadi Samsung ini memperkenalkan sebuah smartphone baru lagi untuk kelas mid-end, yaitu Galaxy A21s. Nah, Galaxy A21s ini diperkenalkan oleh Samsung sebagai kakaknya dari A20s. Jadi di tahun 2019 itu ada Samsung A20s, sekarang adiknya atau kakaknya ya? Kalau keluar adiknya, berarti adik dari A20s, yaitu Galaxy A21s. Nah, A21s ini punya layar sebesar 6,5 inci dengan resolusi HD+. Ya, ini memang handphone atau smartphone yang diperuntukkan untuk mid-end class atau kelas mid-class atau kelas menengah. Dan untuk desain dari layarnya sudah mendukung
Infinity O atau yang sudah mendukung atau yang sudah menggunakan istilahnya punch hole, sebuah lubang di layar untuk meletakkan kamera depan. Jenis layarnya sendiri yang dipakai adalah Super AMOLED dengan 16 million color atau 16 juta warna. Kemudian untuk kameranya sendiri di bagian belakang itu ada 4 buah kamera sekaligus. Jadi konfigurasinya menggunakan 4 buah kamera, di mana 4 buah kamera ini disusun seperti huruf L. Dan masing-masing kamera ini ada kamera utama sebesar 48 megapiksel, kemudian ada ultra wide 8 megapiksel, dan depth sensor atau lensa bokehnya itu ada 2 megapiksel, dan satu lagi yaitu kamera makro 2 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya sendiri, satu buah kamera selfie yang menggunakan sensor sebesar 13 megapiksel. Nah, sekarang udah bahas luarnya, kita bahas dalamannya. Untuk dalamannya sendiri, Samsung A21s ini menggunakan Exynos 850, sebuah SoC dari Samsung sendiri. Dan untuk RAM dan juga internalnya atau penyimpanan internalnya itu ada beberapa macam pilihan. Ada yang 3 GB, 32 GB. Jadi RAM-nya 3 GB, internal 32 GB. Ada yang 464, ada juga yang 664. Jadi seri tertingginya menggunakan RAM 6 GB, kemudian untuk storage-nya atau internalnya itu 64 GB. Nah, yang menarik di sini adalah penggunaan kapasitas baterai yang digunakan. Kapasitas baterai pada Samsung Galaxy A21s ini mencapai 5000 mAh dan itu sudah mendukung fast charging 15 watt. Jadi untuk baterai kapasitas segitu sudah dikasih fast charging, tentunya akan ya lebih lebih mempercepat kita waktu pengisian daripada yang tidak menggunakan fast charging sekalipun. Nah, untuk warnanya sendiri, untuk A21s ini ada 4 warna. Yang pertama adalah hitam, putih, kemudian ada biru dan juga merah. Untuk saat ini Samsung Galaxy A21s ini masih belum bisa ditemui di pasaran karena Samsung sendiri rencananya akan serentak memasarkan Samsung A21s ini pada tanggal 19 Juni mendatang. Dan untuk harganya sendiri dilansir dari GSM Arena itu menyebutkan bahwasannya sekitaran 190 euro. 190 euro itu berarti berapa ya? 3 jutaan teman-teman. Jadi 190 euro itu sekitar 3 jutaan. Oke, kita lihat saja nanti gimana Samsung Galaxy A21s ini setelah dirilis, seperti apa bentuknya dan performanya seperti apa. Kita tunggu saja bareng-bareng. Dan itu saja informasi terbaru seputar dari Samsung. Dan info dari Samsung tersebut mengakhiri IT News edisi 17 Mei 2020 kali ini. Oke. Seperti biasa teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini ke media sosial milik teman-teman semuanya. Dan jangan lupa komen pendapat teman-teman semuanya terkait 2 berita tersebut di kolom komentar. Dan yang paling akhir dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe Isokutek agar teman-teman gak ketinggalan lagi pembahasan menarik dan informasi terbaru seputar teknologi dan juga game. Saya Fat, salam Game Tech.